Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang indikator ekonomi yang perlu diperhatikan investor. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Mutmainah dengan NPM 1940401074. Selanjutnya ada Siti Dahlia dengan NPM 1940401056. Dan yang terakhir adalah Kofifa Nofrianti Ainun Fadilah dengan NPM 1940401046. Simak terus ya videonya. Saya Mutmainah. Seperti yang kita lihat pada PowerPoint, di sini ada beberapa indikator yang perlu dicermati. Yang pertama ada neraca perdagangan, yang kedua adalah tingkat inflasi, yang ketiga adalah tingkat suku bunga, yang keempat ada tingkat perdagangan, yang kelima ada upah minimum tenaga kerja, yang keenam adalah tingkat konsumsi konsumen. Nah, yang pertama di sini adalah neraca perdagangan, di mana neraca perdagangan merupakan indikator penting untuk perekonomian sebuah negara. Apabila impor lebih dari ekspor atau biasa disebut neraca defisit, maka negara tersebut lebih didominasi barang-barang impor. Sebaliknya, apabila ekspor lebih dari impor atau biasa disebut neraca surplus, maka negara tersebut lebih didominasi barang domestik. Dampaknya adalah kondisi perekonomian di dalam negeri akan menjadi lebih stabil karena tingkat ketergantungan terhadap impor barang lebih relatif kecil. Selanjutnya adalah inflasi. Inflasi adalah meningkatnya harga-harga karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Tingkat inflasi yang terjadi membuat roda perekonomian lebih stabil. Dibandingkan tingkat inflasi yang terlalu tinggi, tingkat inflasi di Indonesia sendiri cukup stabil di range 3% sampai 4%. Update terakhir, inflasi meningkat 3,83% year on year di bulan Februari 2017 dibandingkan dengan 3,49% di bulan Januari 2017. Angka ini memang merupakan inflasi tertinggi sejak Maret 2016. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga berbanding terbalik dengan investasi. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka masyarakat akan cenderung untuk shopping atau menabung. Sebaliknya, semakin rendah tingkat suku bunga, maka masyarakat akan cenderung untuk berinvestasi. Lalu ada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia per kuartal 3 2016 adalah 5,61%, meningkat sedikit dari 5,50% di kuartal 2 2016. Namun secara jumlah pengangguran berkurang dari 7,3 juta pengangguran menjadi 7,2 juta pengangguran. Jika dibandingkan dengan akhir tahun 2015, di mana tingkat pengangguran adalah 6,18%, maka tentu saja angka 5,61% tadi adalah angka yang positif. Bahkan, jika kita tarik lebih jauh lagi ke belakang, di akhir tahun 2011, tingkat pengangguran Indonesia mencapai 6,8%. Artinya, selama 6 tahun terakhir ini, tingkat pengangguran Indonesia sudah berkembang jauh. Hal ini tentu saja berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Halo, Assalamualaikum, saya Siti Dahlia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang kelima, indikator upah minimum tenaga kerja. Upah minimum tenaga kerja di Indonesia meningkat menjadi 3,35 juta per bulan di tahun 2017, meningkat dari 3,10 juta per bulan di tahun 2016 atau meningkat 250 per bulannya. Apabila kita tarik data lebih jauh ke belakang, dapat kita lihat di tahun 2012 upah minimum masih di angka 1,68 juta per bulan. Dengan kata lain, selama 5 tahun terakhir, upah minimum sudah meningkat 2 kali lipat. Tentu saja peningkatan upah minimum tenaga kerja ini merupakan indikator yang baik. Hal ini dikarenakan semakin tinggi upah minimum tenaga kerja, maka daya beli masyarakat juga semakin meningkat.
Yang keenam yaitu tingkat konsumsi konsumen. Peningkatan upah minimum yang saya jelaskan sebelumnya atau dalam poin sebelumnya berdampak juga kepada kenaikan jumlah pengeluaran atau konsumsi di Indonesia, di mana tingkat konsumsi di Indonesia mencapai 1.300.300.000 rupiah di kuartal 4 2016, bahkan sempat mencapai 1.307.604 miliar di kuartal 3 2016. Angka ini jauh di atas tingkat konsumsi pada tahun 2014 sebesar 1,1 miliar 102.605 rupiah, atau bahkan di kuartal 1 2010 yaitu 926.097 rupiah. Semakin tinggi tingkat konsumsi konsumen, berarti juga bahwa daya beli masyarakat meningkat dan berputar roda ekonomi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.